bagaimana sih keterkaitan prinsip understanding by design dengan pembelajaran berdiferensiasi? Understanding by design adalah desain proses pembelajaran yang dilakukan dengan menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian menentukan assessment, baru setelah itu menentukan kegiatan belajar mengajar atau dengan model pembelajaran apa pembelajaran dilaksanakan. Nah, kegiatan ini juga disebut sebagai desain mundur atau backward design. Lalu apa saja prinsip dari understanding by design? Yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang terukur, kemudian ada kegiatan pembelajaran yang aktif dan bermakna, serta evaluasi yang komprehensif dan relevan dengan kegiatan pembelajaran. Understanding by design adalah desain proses pembelajaran, kemudian tahapan prinsip understanding by design adalah pertama menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua menentukan asesmen, dari yang ketiga adalah menentukan kegiatan pembelajaran. Kemudian tahapan prinsip understanding by design adapun saat menentukan tujuan pembelajaran terdapat dua komponen utama yang harus dimuat dalam menentukan tujuan. Yang pertama adalah kompetensi dan yang kedua ada lingkup materi. Dan saat menentukan bagaimana kalimat menentukan tujuan pembelajaran perlu memuat yang namanya model tujuan pembelajaran ABCD. Apa saja ABCD itu? Yang pertama ada audiens atau peserta, yang kedua behavior atau kemampuan, yang ketiga ada condition atau kondisi, dan yang keempat adalah degree atau tingkatan. Adapun saat menentukan tujuan pembelajaran terdapat dua komponen utama yang harus dimuat dalam menentukan tujuan. Yang pertama adalah kompetensi dan yang kedua ada lingkup materi. Dan saat menentukan bagaimana kalimat menentukan tujuan pembelajaran perlu memuat yang namanya model tujuan pembelajaran ABCD. Apa saja ABCD itu? Yang pertama ada audiens atau peserta, yang kedua behavior atau kemampuan, yang ketiga ada condition atau kondisi, dan yang keempat adalah degree atau tingkatan. Adapun saat menentukan tujuan pembelajaran terdapat dua komponen utama yang harus dimuat dalam menentukan tujuan. Yang pertama adalah kompetensi dan yang kedua ada lingkup materi. Dan saat menentukan bagaimana kalimat menentukan tujuan pembelajaran perlu memuat yang namanya model tujuan pembelajaran. Setelah menentukan tujuan pembelajaran pada prinsip UDD, guru kemudian menentukan asesmen. Ada apa aja pada asesmen di UDD? Yang pertama adalah assessment as learning, yang kedua assessment for learning, dan yang ketiga adalah assessment of. Setelah menentukan asesmen, kemudian guru baru menentukan kegiatan pembelajaran. Nah, ini menggunakan model pembelajaran yang relevan, sesuai, dan juga bisa fleksibel dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, kegiatan ini ditentukan dengan pendekatan pembelajaran, gitu ya. Pendekatan pembelajaran yang diambil sebaiknya berpusat pada peserta didik. Jadi bukan lagi POV-nya guru yang banyak berbicara, tapi peserta didik yang mencari materinya sendiri, kemudian juga mengkaitkannya dengan informasi yang sudah didapatkan sebelumnya. Misalnya, dapat menggunakan teaching at the right level atau THRL dan culturally responsive teaching atau CRT. Selanjutnya, setelah menentukan assessment, kemudian guru baru menentukan kegiatan pembelajaran. Nah, ini menggunakan